Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya yakin kita sudah pernah bertemu dengan orang yang kita anggap rendah hati. Dan biasanya berhadapan dengan orang rendah hati, apalagi kalau kita bukan orang rendah hati, kita merasa kikuk, kita merasa agak risih, karena tentu ada aura yang bertolak belakang. Dia baik, kita kurang baik, atau paling tidak kita segan dengan orang itu. Mungkin sikap lain adalah kita bisa merasa kagum, merasa hormat. Waduh, ini orang luar biasa. Atau mungkin barangkali kita sendiri dianggap oleh orang lain adalah orang yang rendah hati. Jadi orang senang bergaul dengan kita, atau orang senang minta pendapat atau nasihat daripada kita. Nah, tapi pada dasarnya batas kerendahan hati itu, Yesus itu yang adalah Allah rela datang ke manusia ini, ke dunia ini untuk menebus dosa kita dengan menjalani sengsara dan kematiannya di salib. Itu betul-betul rendah hati. Kalau dia tidak rendah hati, untuk apa dia pusing dengan kita? Tapi dia datang untuk memberi kehidupan dan harapan pada kita manusia. Jadi Yesus adalah tolak ukur kerendahan hati yang boleh dikatakan juga yang tiada bandingnya. Tidak ada lagi lebih dari itu. Maka Yesus mengatakan pada kita, berbahagialah orang yang menyerahkan, yang rela menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Itu betul-betul karena kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini adalah dasar dari semua kebajikan. Jadi kalau kita ingin baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan sesama, kunci pertama adalah kerendahan hati. Berusaha merendahkan hati. Tapi tentu ini bukan sesuatu yang mudah bagi kita. Begitu kita keluar dari gereja ini, kita dihadapkan dengan gejolak yang mendorong kita untuk menjadi orang yang tinggi hati, menjadi orang yang selalu membandingkan diri dengan orang lain, menjadi orang atau pribadi yang punya merasa terhormat. Itu kecenderungan untuk melihat orang lain dengan sebelah mata semakin kuat. Tapi saya mengatakannya kecenderungan, ya, bukan tindakan pasti. Kecenderungan itu ada, tapi namanya kecenderungan bisa kita hadapi, bisa kita lawan, bisa kita balikkan kalau memang kita punya niat. Untuk membalikan itu perlu semangat, perlu Yesus, perlu doa, ya, perlu permenungan. Kalau tanpa permenungan, tanpa doa, mustahil bisa kita lakukan, karena tantangan di luar sana begitu besar. Dunia masyarakat kita mendikte siapa yang tampil lebih hebat, tampil lebih kaya, itu yang baik. Tapi Yesus mengajarkan sebaliknya.